kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Menikmati, mensyukuri, dan sekaligus memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu akan kami lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Ya Bapa, berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami semua dengan mata yang baik, telinga yang baik, akal budi yang baik, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan boleh sungguh-sungguh memperlengkapi hidup dan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami sudah memohon. Amin. Ibu Bapak, pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atas judul Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Terutama tadi untuk kelompok ibu-ibu. Ini ibu-ibu Lolita, Jelita atau apa ya? Lolita kali ya, lolos 50 tahun ya. Tapi ada juga mungkin yang masih Jelita. Nggak apa-apa lah ya, mau Lolita mau Jelita sama-sama aja. Pokoknya menjelang dan sudah lewat 50 gitu ya. Saya aja belum gitu ya. Mudah-mudahan bisa lewat juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas diri yang baru menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Ada seorang tokoh bernama David Barrett. Dalam sebuah ensiklopedia yang pernah dia susun, dia katakan gini, diperkirakan 1 dari 3 atau 4 manusia di dunia adalah orang Kristen. 1 dari 3 atau 4.
Atau 3 aja lah, nggak usah nanti kita berantem. Yang benar yang mana pendeta? 4 apa 3? Ya suka-sukamu lah kan gitu. Jadi 1 dari 3 atau 4 itu adalah orang Kristen. Dan ternyata di dunia ini ada lebih dari 20.800 denominasi Kristen di 238 negara. Itu di dunia. Di Indonesia hari ini ada 328 sinode. Sinode masih. Include di dalamnya sinode Gereja Kristus. 328 ditambah 157 sinode Gereja Mandiri. Sinode Gereja Mandiri itu adalah sinode yang gak punya cabang, yang gak punya klasis, yang gak punya sinode wilayah dan seterusnya. Hanya dia the one and only one. Di Bogor ada Gereja Beritakan Injil, ya, di Jalan Pabaton. Itu salah satu sinode Gereja Mandiri di Kota Bogor, satu-satunya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita cermati tadi ya, angka-angka itu nggak usah diperdebatkan, angka-angka itu. Tapi kalau kita cermati angka-angka itu, pertanyaannya gini, kira-kira berbanding lurus nggak ya keberadaan jumlah statistik tadi, statistik tentang orang Kristen terhadap apa yang mereka sudah ciptakan, hadirkan di sekelilingnya. Artinya gini, berdampakkah jumlah tadi 1 dari 3 atau 4 manusia di dunia ini adalah Kristen? Kira-kira berdampak nggak kehadirannya? Itu ya, itu pertama. Kenapa itu? Karena pertama kita sudah punya identitas sebagai orang Kristen, gitu ya. Nah, betul bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama, tapi ingat bahwa nama itu selalu menunjukkan identitas seseorang. Nama yang melekat pada diri kita selalu menunjukkan identitas. Nama saya nggak mungkin saya bilang Aldebaran, nggak cocok. Diketawain orang, dikutuk dia. Kalau bilang bahasanya dikutuk, dibully, ngaku-ngaku, ya nggak cocok. Tapi karena nama saya Harapan Nainggolan, pasti orang tahu gini, ini orang pasti orang Sumatera dan dia suku Batak. Banyak orang yang salah persepsi tentang saya. Jadi saya karena marganya Nainggolan dianggap suku Batak Toba. Padahal sebetulnya kalau asalnya iya. Tapi sekarang saya sudah ada di Kabupaten Mandailing, di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi bahasa saya bukan bahasa Batak pada umumnya. Ulos saya nggak warna seperti ini. Beda, warnanya lebih hitam. Jadi artinya sekali lagi bahwa nama itu pasti mengidentikan tentang identitas seseorang. Maka ibu bapak coba cari deh, ada nggak orang Batak yang ngasih nama anaknya si Thomas? Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada satupun orang Batak. Ini saya nih, selama saya pendeta 15 apa 16 ya, saya lupa. 16 tahun di pendeta. Belum pernah saya sekalipun membaptiskan seorang anak yang namanya si Thomas. Thomas Nainggolan, aku membaptis engkau dalam nama, enggak ada. Yang kedua, orang Sumatera, orang Batak enggak pernah kasih nama anaknya si Judas. Orang Batak enggak bisa ngomong Yudas, pasti Judas. Itulah orang Batak. Apa ya? Aduh, merusaklah tatanan kata. Enggak ada ceritanya namanya si Yudas, mana ada Judas? Makanya di buku lagunya orang Batak, susah kita mencari nama Tuhan Yesus. Pasti yang muncul apa? Tuhan Yesus. Itu orang Batak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari, coba nanti cari di Google ya, searching di Google. Ada nggak nama orang Batak si Thomas? Nggak ada. Si Judas nggak ada. Karena orang Batak takut kelakuannya kayak gitu. Kau kayak si Thomas kau. Nggak pernah percaya kalau mama bilang begini. Gitu. Jadi bayangkanlah betapa nama itu identik dengan identitas. Makanya takut. Ya, itu satu. Nama si Judas, nanti pengkhianat di pendeta. Oh ya, nanti mengkhianati keluarga dia. Ya gitu. Jadi nggak pernah mau mencantumkan nama-nama seperti itu dalam kehidupan keluarga. Nama si Esau jarang. Esau aja yang masih agak benar di sini, nggak banyak masalahnya, jarang dipakai sama orang Batak nama si Esau. Hampir jarang. Ya, paling sering namanya siapa? Paling sering namanya ada si Harapan. Promosi
Promosi guys. Ya, makanya saya bikin nama anak saya itu semua inisialnya H. Wah, H1. Jadi kalau di gereja, kalau ada roster pendeta itu nggak pakai nama lengkap, enggak, tapi inisial. Jadi kalau HN1 itu bapak saya, pendeta Hanenggolan, itu HN1. HN pendeta Harapan Nenggolan, berarti anaknya. Nanti kalau anak saya jadi pendeta, HN3 kami. Jadi naik terus gitu. Itulah ya, itu sedikit identitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan teks hari ini juga kita mau belajar tentang identitas. Tadi saya katakan ada nama-nama yang dihindari. Tapi hari ini kita belajar tentang seorang tokoh bernama Yakub. Dan nama Yakub selalu diidentikan dengan karakter yang suka menipu. Makanya yang kemarin nikah dengan anaknya Pak Oto Hasibuan, Jessica Mila, itu nggak B Yakubnya. Yakubnya pakai P. Karena nggak mau bapaknya kalian nanti Yakub penipu. Gitu. Jadi Yakubnya pakai P. Nggak tahu dari mana itu istilah itu. Karena menurut saya Yakub yang itu berarti beda, nggak sama dengan Alkitab. Karena Yakubnya pakai P. Gitu. Jadi nanti kalau mau besok bikin nama Yudas pun nama anaknya gantilah Yuudahas gitu. Kalau nggak jangan pakai S, pakai Z, Yudas. Biar jangan sama kayak Alkitab. Nggak apa-apa. Namanya juga strategi. Nah, Bapak Ibu, itulah identitas yang seringkali melekat. Dan setiap kali nama Yakub diungkapkan, diceritakan misalnya, pasti kita semua berpikir tentang seorang yang identik dengan penipu. Nah, dalam teks ini diperlihatkan bagaimana pertama Yakub bergulat dengan Allah di Sungai Yabok. Jadi Sungai Yabok itu perbatasan antara daerah Mesopotamia dan Kanaan. Dan ketika ada di penyeberangan tadi, Yakub sengaja tadi di ayat-ayat ini dikatakan Yakub menyeberangkan istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Ada dua makna sebenarnya di sini. Kenapa Yakub menyeberangkan istri dan anak-anaknya lebih dahulu? Pertama, dia ingin supaya mereka selamat terlebih dahulu. Ini berpikir positifnya. Ini seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau ditanya, dulu ada gitu cerita di Jerman waktu masa pembumi hangusan orang-orang Yahudi. Jadi dikumpulkanlah mereka di sebuah camp penjara, dikumpulkan, disiksa lah setiap malam. Sampai satu hari kepala camp itu bilang begini, besok setiap perempuan, anak-anak akan dibebaskan dari camp ini, dan mereka boleh keluar hanya dengan membawa harta berharga mereka. Wah, nangislah para suami. Aduh, tinggal kami lah di sini, hancur, matilah kami gitu. Karena hanya istri dan anak-anak yang boleh. Begitu pagi hari bahwa perintah itu disampaikan, keluarlah istri dan anak-anak. Tapi semua penjaga camp itu tercengang. Mereka bengong. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena masing-masing istri itu menggendong suami masing-masing untuk keluar dari camp. Digendong pula suaminya untuk keluar dari camp. Karena ternyata bagi mereka suaminya berharga. Sekarang kita balik. Kalau yang dibebaskan laki-laki, bapak-bapak, kira-kira digendong gak istrinya? Kira-kira aja. Ini if, jika. Kira-kira digendong gak? Hampir 99% kita mengatakan rasanya tidak mungkin. Tapi dari kasus ini, ternyata bagi para istri, suaminya itu berharga. Makanya kalau bapak-bapak sekarat, doanya istri beda. Tuhan Yesus, kalaupun nanti suamiku agak on dikit gak apa-apa, yang penting dia sehat. Yang penting aku punya suami. Tapi kalau istrinya yang sakit sekarat, doanya suami beda. Tuhan Yesus, aku rela, aku ikhlas, aku ridho. Kalaupun engkau ingin memanggil Tuhan, aku gak apa-apa. Aku akan terus bertahan hidup sampai selama-lamanya. Nanti kalau ada kayak gitu, jangan disumpahin, jangan. Nanti dengerin dua-dua kayak gitu. Saya masih suka menemukan itu di dua-dua orang Batak. Masih suka menemukan gitu. Jadi berantem suami istri banyak kayak gitu. Kau sumpahin aku mati. Nanti kalau kau mati, Pak, kalau aku mati kau nikah lagi apa enggak ya? Kalau kau mati aku nikah lagi lah. Itulah. Berarti kau enggak cinta sama aku. Padahal mati juga belum. Udah berantem suami istri ini. Hanya karena pertanyaan, kalau nanti aku mati, kau nikah apa enggak? Kan ini belum mati. Berantemlah suami istri itu. Coba besok-besok jangan sampai kayak gitu. Kembali ke sini. Jadi diprioritaskan anak istri.
Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua apa? Makna yang kedua, Yakub ingin menyelamatkan dirinya sendiri, menjadikan anak istrinya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pergulatan ini Yakub menang. Coba lihat. Tapi Yakub menang bukan karena kekuatan yang dia miliki. Ini catatan. Jadi kemenangan Yakub bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan yang dia punya. Itu pertama. Tapi Yakub menang melawan kemanusiaannya, melawan dirinya, melawan egonya, bukan sekedar pertarungan fisik semata yang mau diperlihatkan dalam teks ini. Bapak Ibu, dalam pergulatan itu maka ada nama baru yang diberikan kepada Yakub, yaitu dia diberikan nama Israel. Jadi yang semula namanya adalah penipu, sekarang namanya Israel, yaitu pejuang Allah. Nah, dari teks ini kita belajar Yakub menang ya, melawan kemanusiaannya, dan pergumulan ini ternyata untuk menundukkan diri Yakub sebelum dia datang kepada Esau. Jadi bayangkanlah setiap pergulatan, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup, ternyata Tuhan pakai untuk memperlengkapi diri kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang menang. Bukan bicara soal menang dan kalah. Hidup bukan pertarungan, hidup bukan pelarian, tapi hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada begitu banyak lika-liku yang kita hadapi. Maka kemarin dalam lomba 17-an ada banyak orang-orang yang menang lomba lari dari kenyataan. Coba lihat. Kalau cuma keliling kebun raya Bogor kecil, tapi ada banyak di kota Bogor ini orang-orang yang lomba lari dari kenyataan dan mereka menang. Bukankah hal yang sama terjadi dalam hidup kita? Seringkali ketika kita punya persoalan, kita lari, kita bersembunyi, kita nggak mau menghadapi masalah itu. Seolah-olah dengan pelarian itu kita mampu, kita bisa membebaskan diri kita, padahal tidak. Semakin jauh kita berlari, maka masalah itu akan selalu mengikuti kita. Maka dari Yakub kita belajar, yuk hadapi persoalan itu. Hadapi setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, coba lihat dalam catatan ini. Karena kemenangan itulah maka Allah memberikan nama baru yaitu Israel, karena Allah telah menyertai dan mempersiapkannya untuk menang. Jadi pergumulan, pergulatan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup, Tuhan pakai supaya kita menjadi pemenang. Untuk menguatkan mentalitas diri kita. Bukan lagi menjadi mental orang-orang yang bermental tempe, yang mudah menghalalkan segala cara. Dan ketika Yakub ditanya, siapa namamu? Namaku Yakub, katanya. Maka menyebut nama yang adalah identitas diri di hadapan Tuhan, itu merupakan tanda bahwa kita ingin Tuhan mengoreksi diri kita. Dan sekaligus Tuhan ingin mengubahkan hidup kita. Kita kalau tanya orang, siapa namamu? Namanya keren. Ya, namanya keren, tapi kita suka panggil orang Batak apalagi. Wih, namanya panjang kali lebar. Siapa namamu? Ucok. Siapa namamu? Butet. Itulah orang Batak dari dulu. Karena memang orang Batak dulu pantang banget menyebut nama bapaknya. Itu pantang bagi orang Batak menyebut nama bapaknya. Maka ada orang yang sampai bapaknya meninggal, anak-anak nggak tahu siapa nama bapaknya. Karena pantang menyebut nama bapak. Jadi kalau orang Batak, kalau udah punya anak, nama anaknya yang disebut. Jadi kayak saya nih misalnya, nama anak saya Bunga Citra Lestari misalnya. Jangan komplain. Nah inilah orang Indonesia. Ini kan nama anak-anak saya. Kenapa jadi pada keberatan? Kenapa di sini yang keberatan? Ya udah ganti Aura Kasih. Tuh kan keberatan juga. Nama anak saya Bunga Citra Lestari. Maka nanti orang akan menyebut saya, Bapak Bunga gitu. Jadi nama anaknya yang dipanggil bukan lagi nama dirinya. Karena itu adalah sebuah penghormatan. Tapi coba lihat teks ini. Kalau Yakub menyebut dirinya, itu berarti dia mau Allah mengoreksi hidupnya. Allah mau supaya Allah mampu mengubah perjalanan kehidupan Yakub dalam teks ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika nama Yakub itu berubah menjadi Israel, artinya apa? Maka Yakub dibiarkan terus bergumul dengan pertarungan dan perjuangan. Ya. Tapi proses itu sekaligus menjadi momentum bagi diri Yakub
untuk dimatangkan oleh pergulatan demi pergulatan. Jadi dalam hidup kekristenan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan dalam hidup. Itu catatan pertama. Semuanya ada proses. Karena itu nikmati proses sebagai bagian di mana Allah sedang membentuk kehidupan kita. Mempersiapkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kalau kita ngomong Pengkhotbah 3 ayat 11 memang enak. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Persoalannya menunggu yang indah pada waktunya itu yang sulit. Paling sulit menunggu yang indah pada waktunya. Karena kita selalu menggunakan kacamata kita. Kita selalu menggunakan persepsi kita masing-masing. Maka Yakub bergulat melawan ketakutannya, rasa tidak berharga. Makanya betul ya, kenapa ya? Kenapa kalau konflik itu lebih banyak antara kakak beradik? Karena kakak beradik pasti rebutan warisan. Coba kalau kita bersahabat, warisan siapa yang mau kita rebutin? Enggak. Coba yang punya bestie, ada rebutan warisan? Enggak ada. Yang punya bestie, enggak ada rebutan warisan. Tapi dalam keluarga, kakak beradik, itu selalu ada konflik rebutan warisan. Untungnya di Kristen enggak ada lembaga yang khusus menangani ahli waris atau warisan itu. Kalau di agama Islam ada lembaga khusus menangani ahli waris, perhitungannya berapa persen. Lihat Yakub. Yakub bergulat melawan apa? Ketakutan. Karena dia udah bersalah sama abangnya, sama kakaknya. Yang kedua, Yakub juga harus bergulat dengan rasa tidak berharganya. Karena dia merasa udah nggak apa lagi harganya. Konflik akan terus berlangsung kalau itu tidak diselesaikan. Dan Yakub juga harus bergulat dengan segala sesuatu yang membuat dirinya tidak lagi bisa tenang, sehingga dia harus berlari. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yakub juga kita alami dalam hidup. Kalau Yakub bergulat dengan Allah, langsung kelihatan kita juga bergulat dengan berbagai macam hal dalam hidup. Rasa tidak percaya diri kita, rasa rendah diri kita, belum lagi rasa tidak berharga. Aku mah apa atuh? Iya. Aku mah kan cuma recehan. Ya udah recehan lah terus. Gitu. Itu mentalitas yang sering kali muncul dalam hidup kita. Anak-anak nggak boleh diberikan mental kayak gitu. Enggak, disemangatilah gitu. Kalaupun bapaknya nggak punya uang, anaknya pengen jadi dokter, didoakan. Doakanlah nak supaya rezeki papa cukup. Kau sekolah bisa jadi dokter, selesai. Kalaupun kau nggak bisa jadi dokter, jadi istri dokter lah nak, selesai. Nggak bisa jadi istri dokter, tetangga dokter pun nggak apa-apa lah nak, nggak apa-apa. Beda tipisnya itu. Yang penting sama-sama ada dokternya toh, selesai. Itu aja. Kenapa? Jadi kadang kita kok yang membuat hidup ini repot, benar. Tapi anak-anak jangan dipatahkan semangatnya, biarin aja. Walaupun dia ngos-ngosan, matematikanya jeblok, fisikanya jeblok, IPA-nya, nggak apa-apa, semangati. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa. Gitu aja dulu. Jangan langsung direndahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, intinya pergulatan Yakub, pergumulan Yakub ternyata berbuah berkat. Dan berkat itulah yang mendatangkan perubahan dalam diri Yakub. Sekali lagi ingat, pergulatan itu berbuahkan berkat. Dan berkat itu mendatangkan apa? Perubahan. Ini loh yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Setiap kali umat Tuhan bergulat dengan Allah, bergulat dengan dirinya, maka diharapkan itu bisa menjadi berkat. Dan berkat itulah yang mendatangkan perubahan. Kita menjadi orang-orang yang sabar. Kalau dulu nanya sama anak, nak kamu udah makan? Kamu tadi makan apa nak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dalam hati saya, aduh ini anak-anak. Gimana nggak emosi jiwa orang tua? Baik-baik ditanya, kamu makan apa tadi? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Astaga. Kalau dulu mah cuman es teh manis saja udah bahagia anak kecil. Sekarang harus mixue. Lagu-lagunya anak zaman sekarang dalam hati saya, astaga. Itulah yang dihadapi orang tua kan? Kalau dulu makan teh tawar aja udah cukup. Makan apa namanya? Pecel ayam juga nasi itu teh tawar udah cukup. Sekarang udah enggak. Tapi lihatlah bahwa berkat itu selalu mendatangkan perubahan. Ada sebuah kata bijak bilang begini, jika semua pintu tertutup, Tuhan sanggup menyiapkan satu jendela untuk menolong kita. Jadi pergumulan yang kita hadapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyerah. Ya, coba anak-anak remaja pemuda. 10 kali gue nembak cewek itu, 11 kali gue ditolak. Oh, baru mau yang ke-11 ditolak dulu.
Berarti amunisinya kurang. Kan amunisinya kurang, logistiknya nggak mantap. Aduh, kurang hebat. Pernah nggak masuk tol bawa mobil? Pernah kan? Di situ ada tulisan loh di gerbang tol. Apa tulisannya? Pastikan saldo Anda cukup. Itu modal. Mau gimana nggak ditolak sama cewek? Modalnya kurang, saldonya nggak cukup. Pastikan saldo cukup, baru deketin cewek, nggak bakalan ditolak. Lihat aja. Saldo ya, saldo. Bapak Ibu, ada kalanya Allah membiarkan kita meronta dan bergumul. Hanya saja tetaplah berada dalam dekapan kasih Allah. Ya, kalaupun ada pergumulan yang kita hadapi, ini paling penting. Tetaplah berada dalam dekapan kasih Allah. Ya, kalaupun hari ini ada Pak Renan dan Ibu Jenit Manurung yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, sama juga. Ya, kalaupun hari ini ada orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, termasuk kita semua yang punya anak juga sama. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, setiap kita perlu menyadari, kita perlu tetap berada dalam dekapan kasih Allah. Jangan pernah menyingkir dari situ. Yang berikut, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan identitas baru, nama yang baru itu diberikan oleh Allah, itu mengungkap rancangan ilahi, sekaligus meyakinkan kita semua bahwa rencana Allah itu pasti akan digenapi dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nah sekarang, lihatlah dari teks ini, apa yang mau kita pelajari? Lewat pergulatannya Yakub menang, tapi dengan kepincangannya yang akan terus mengingatkannya pada kelemahannya. Itu pertama, kepincangan Yakub akan mengingatkan dia akan kelemahannya. Dari sini kita belajar, jangan pernah menyombongkan diri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Ingat, di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Maka jangan sombong. Mana enak nasi goreng tanpa bawang goreng? Itu aja intinya. Ada komunitas tanpa bawang goreng? Ada. Yang anti bawang ada. Tapi bagi saya sebagai pecinta bawang goreng, yang suka ngemil bawang goreng, orang makan ngemil kentang, ya pisang. Kalau saya enggak, ngemilnya bawang goreng. Bawang goreng satu toples habis, ya. Kalau orang susah kayak gitu, Bu. Jadi enggak kentang, enggak roti, enggak bawang goreng. Pertama enggak ada penyakit di bawang itu kan, bagi saya begitu. Yang kedua irit. Satu toples begini cuma 10.000 saya beli di pasar. Udah, bisa buat seminggu. Enggak nyampe seminggu pun udah habis itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub belajar lewat kepincangannya, dia terus sadar akan kelemahan dan kekurangan. Tapi yang kedua, Yakub yang gentar itu ternyata berubah menjadi Yakub yang berjuang tanpa kenal menyerah sampai orang itu memberkatinya. Lihat, orang yang gentar berubah menjadi orang yang berjuang tanpa kenal menyerah. Itu perubahan signifikan yang dialami oleh Yakub dalam kehidupannya. Yang berikut, maka perubahan sikap dan posisi Yakub tampak signifikan setelah pergulatan yang istimewa itu, yang misterius itu. Yakub yang sebelumnya mengamankan dirinya dengan menyusul dari belakang, justru malah berjalan di depan rombongan keluarganya. Dan yang keempat, pergumulan Yakub yang melihat wajah Allah ternyata mempersiapkan Yakub untuk melihat wajah Esau. Wajah yang semula ditakuti itu berubah menjadi wajah yang mengampuni. Yang tadinya seram sekali mungkin gitu ya, tapi ternyata justru menjadi wajah yang mengampuni. Maka yang terakhir, seperti Yakub, kita pun akan dibawa pada sungai Yabok itu. Artinya kita dibawa pada pengosongan diri kita. Kita perlu melepaskan beban-beban yang mengganggu, menghalangi kita untuk berjumpa, berinteraksi dengan Allah. Dan kita juga perlu melepaskan mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong, aku berubah, sungguh ku berubah, jangan lagi nyanyi, ku masih seperti yang dulu. Hancur urusan. Itu bukan identitas kita yang baru. Jadi kalau mau benar, aku berubah, sungguh ku berubah, itu selama-lamanya. Jadi jangan lagi nyanyikan lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu.
Dian Piscesa kah yang nyanyikan itu? Berarti fix udah di atas 50. Gitu aja. Karena kalau yang umur 30 mah nggak ngerti siapa itu Dian Piscesa, tukang jamu dari mana, nggak tahu orang. Tapi Sungai Yabok juga mengingatkan kita bahwa kita akan berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa baca dengan jelas. Saya ajak kita untuk baca ini secara bersama-sama, pelan-pelan aja. 3, 4. Setiap peristiwa adalah kepingan yang merangkai hidup. Setiap peristiwa unik dan indah adanya. Tidak ada yang tak penting, tak ada yang tak berharga. Karena sesungguhnya tanpa peristiwa demi peristiwa, hidup tidak akan terangkai lengkap. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.